Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Ya, di depan kita ini ada satu bahan, yaitu lantana. Ini sudah 2 kali ini kita buka untuk pengawatannya ya. Sudah kita pindah-pindah. Nah, ini mau kita buka lagi juga ini, karena ini sudah masuk ke kambium. Nah, ini tak rontoki dulu. Jadi kita sambil melakukan perawatan untuk bonsai lantana. Kita memang merencanakan ini kita buat menjadi bonsai ya, bukan menjadi taman ya. Jadi teman-teman bisa membedakan nantinya antara taman atau bonsai ya. Bagian percabangan-percabangan ini masih kita los. Nah, ini kemarin sampai ini tak kasih penyangga ini karena hujan lebat, takutnya nanti patah lagi, karena dulu ini sudah pernah patah ya. Yang bagian cabang ini sudah pernah patah, akhirnya kita potong, membuat percabangan baru lagi dari awal ya. Resikonya kalau misalkan sudah patah harus membuat dari awal lagi lah, itu loh. Makanya ini kemarin jaga-jaga langsung kita kasih penyangga ya. Untuk yang ke atasnya ini paling yang kita potong ini yang bagian pinggir-pinggir saja ini. Tapi kalau yang cabang utamanya atau yang menjadi batang utama yang atas, yang lurus ya, ini masih kita los. Nah, ini sampai atas sana. Ya, tujuannya apa? Yaitu kita ingin mengejar di pembesaran. Ya, sebelum sesuai ya, tetap kita loskan dulu, karena kita ini belajar membuat bonsai walaupun ini bahan dari bahan yang memang diabaikan, bahkan mungkin dibenci oleh para petani karena lebih seringnya itu dibantai petani, termasuk terhitung gulma kalau di sini untuk lantana. Jadinya kalau di kebun-kebun itu pasti langsung dihabisi, karena kita pemula. Jadi kita belajar bonsai itu tidak harus dengan bahan-bahan yang beli ya. Ini kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal. Yang penting tujuan kita adalah untuk belajar membuat bonsai. Ini banget lamanya sampai berlumut ini. Ini ada cabang-cabang yang tidak pas, jadi ini kita buang ini supaya nanti pertumbuhannya bisa lebih bagus. Untuk yang ini masih kita biarkan supaya membantu untuk pembesaran yang di sini ya. Ini kita akan melakukan perawatan sedikit ya. Ini kita pahat supaya nanti untuk kambiumnya bisa lebih cepat. Bagian ini bekas gergaji ini, nah, ini mau tak rapikan biar nantinya bisa lebih memudahkan kambium, karena ini lumayan besar ini untuk membuat cabang yang kedua. Ini besar banget. Nah, ini cabang yang pertama sebesar ini harus menyeimbangkan, sudah pasti lama. Ini sudah berapa bulan ini, sudah lupa ini. Mungkin teman-teman yang sudah sering mencoba dengan lantana, pasti teman-teman juga tahu kelemahan dari lantana itu seperti apa. Ya, sekali ada keruak, ya, ada keringan di batang lantana, pasti langsung diserang oleh rayap. Itu kelemahan dari lantana, dan bisa sampai habis. Nah, ini ade tidak patah dulunya, mungkin ini sudah 2 kali lipatnya ini besar ya. Karena patah ya, akhirnya harus mengulang untuk membuat cabang barunya. Oke, ini sudah cukup ya.
ini mungkin nggak kelihatan ya untuk cabang pertamanya, ini itu segini, ini nggak kelihatan karena posisinya ini ada. Nah, ini tak buang, ini kerwak ini. Tak buang aja biar nanti kambiumnya jalan ya. Sama untuk ini bagian yang ini ya, ini itu lurus, jadi nggak enak kalau dilihat, itu nggak enak. Nah ini kita akali dengan cara kita kasih sedikit cowelan ya. Ini tetap bisa dilakukan dengan pisau juga bisa, atau pakai pahat juga bisa. Hanya tujuannya untuk memberi kesan ada sedikit liukan nantinya. Nah, dengan kita kasih cowelan seperti ini. Dengan ada cowelan seperti ini nantinya akan terkesan ada liukan. Nah, ini juga bisa, misalkan kita pakai pisau seperti ini juga bisa. Nah, ya, kemudian yang bagian belakangnya ini juga sama lurus. Jadi ya ini, jadi ini kita sekalian iriskan ya, supaya nanti juga bisa akhirnya terlihat ngepen akhirnya. Dan karakter dari lantana, kulitnya ini sangat mudah sekali terkelupas kawan. Jadi kita memang harus agak hati-hati lah ya. Kita penkan ini. Nah jadinya agak sedikit ada liukan lah, tidak terlalu lurus atau lempeng ya. Sampai sekarang ini kita agak berani membongkar-bongkar akar, kita biarkan dulu. Suatu saat kalau misalkan untuk percabangan-percabangannya ini sudah sesuai, sudah seimbang besarnya, baru nanti kita akan pangkas ya, sambil nunggu yang besarnya ini nanti kita pangkas untuk membuat topnya. Setelah selesai baru kita akan bongkar akarnya untuk program akar ya, seperti itu ya. Ini pun kita nggak berani geser-geser ini, karena kalau misalkan ini saya angkat, saya bongkar, saya geser, akar yang sudah masuk ke dalam tanah nantinya akan mengganggu untuk proses pembesaran cabangnya ini. Jadi kita biarkan dulu ya. Untuk sementara ini perawatan yang bisa kita lakukan. Suatu saat kalau misalkan ini kita potong-potong ya, ini sudah kita potong-potong, pasti akan ada tumbuh tunas-tunas baru dan nantinya bisa kita olah. Yang sayang adalah ini dulunya ini tidak kita liukkan ini pakai kawat. Andai kita liukkan pakai kawat ke bawah ini enak, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ini hanya kita liukkan manual ke pohon sebelahnya. Ya, ternyata ini tumbuh tunas, tumbuh cabang baru ke atas, dan ini yang membantu pembengkakannya. Ya udah terlanjur, udah tidak bisa kita olah ini untuk awalan ini. Di suatu saat ini kita potong untuk membuat gerakan barunya untuk ngepen, karena ini tunas barunya nanti ada di sini sama di belakangnya. Jadi setelah naik ke sini, cabang yang baru yang nanti kita olah yang ke sini ya, kita liukkan ke bawah. Ya, ini juga ada di tunas di sini, ini juga pas pendek. Jadi suatu saat ini enak kalau misalkan untuk terusannya itu enak ya. Jadi untuk teman-teman sesama pemula yang memang benar-benar misalkan memang kita tidak memiliki banyak uang untuk membeli bahan, tidak usah khawatir. Kalau teman-teman ingin belajar, bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti lantana ini, karena lantana termasuk pertumbuhannya sangat cepat. Jadi bisa kita manfaatkan untuk belajar membuat bonsai, yaitu bonsai lantana. Oke, mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk saat ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.